Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, operator segala masalah, di channel kesayangan kita di Solusi Bos ya. Mengatasi masalah dengan masalah oleh bos ya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebenarnya ini video lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan bagian kedua ya, yang tetap membahas tentang aplikasi Eskulus tadi. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana kemarin saya sudah membahas tentang pergantian kepala sekolah ataupun pergantian bendahara bos ya. Kali ini saya melanjutkan materi yang kemarin. Itu kan kemarin bendaharanya masih dua ya, bendahara yang lama dan bendahara yang baru. Itu ketika terjadi dua bendahara ya, seperti yang kemarin, ketika terjadi dua bendahara, nah untuk di RKAS itu akan mengalami kendala. Kendalanya apa? Itu kendalanya ketika kita mau mencetak RKAS ya. Kita coba ketika kita akan mencetak RKAS, ketika bendaharanya dua ya, seperti ini. Nah ini yang akan terjadi. Mengapa ini terjadi? Ini error karena sistem membaca bendaharanya ada dua ya. Itu sistem menjadi bingung ya. Apa yang harus kita lakukan yaitu untuk RKS kita kembali lagi ke halaman muka. Untuk itu kita harus menyiapkan bendaharanya itu satu ya, bendahara yang hari ini ataupun tahun 2020 digunakan. Maka untuk itu kita harus menghapus bendahara yang lama yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu. Ya, kita kembali ke menu administrator seperti itu. Untuk cara menghapusnya seperti apa? Ini sangat mudah, mungkin Bapak Ibu operator juga sudah mengetahuinya. Prosesnya sama, kita masuk ke menu administrator, kita klik di bendahara sekolah dan bendahara KPA. Nah, di sini saya kan ada dua bendahara, ini yang membuat sistem pusing itu karena ada dua bendahara. Nah, kalau nanti setelah RKAS dibuat dan selesai, kalaupun di pertengahan tahun anggaran ada pergantian bendahara, itu bisa kalau untuk realisasi. Tetapi untuk RKAS ini tidak bisa ya, harus hanya ada satu bendahara. Karena apa? Karena ketika mencetaknya tidak ada pilihan bendahara. Beda dengan realisasi, itu ada pilihan bendaharanya seperti itu. Maka yang harus kita lakukan, kita menghapus bendahara yang sudah tidak menjalankan tugas lagi ataupun sudah diganti. Yang di sini bendahara yang pertama ini akan kita hapus di sini. Nah, prosesnya seperti itu. Berarti di bendahara KPA sudah tidak ada lagi bendahara yang lama gitu, seperti itu. Kalau di sini kita juga hapus di menu bendahara ya, di sini di bendahara kita hapus lagi. Dari sini bendahara yang sudah tidak bekerja lagi kita hapus. Nah, seperti itu prosesnya, harus diruntut ya. Jangan dari pegawai dulu ya. Kalau dari pegawai dulu nanti tidak bisa dihapus. Nah, kita hapus lagi supaya tidak terjadi double accounting ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Di tahun 2020 kita sudah memiliki di sini komite, kepala sekolah dan bendahara terbaru ya, seperti itu. Nah, kalau sudah update ini bendahara gitu ya, kita jelaskan dulu sedikit ya menu bendahara. Kalau kemarin di video sebelumnya kurang jelas ya, hari ini saya akan perjelas ya. Jadi kegunaan bendahara di sini selain untuk hasil cetak ya, ada nama bendahara dan kepala sekolah dan nama komite sekolah. Kegunaan bendahara itu juga untuk mengisi ya, di sini ya, untuk mengisi ketika
kita di tahun 2019 atau di tahun sebelumnya ada silpa ya, ataupun ada dana yang belum habis ya, karena itu harus diinputkan ya, diinputkannya di menu bendahara. Itu salah satu kegunaan bendahara. Cara menginputnya kemarin sudah saya bahas, tapi kita jelaskan kembali ya. Jadi di menu bendahara, nah di sini saya ulangi lagi. Nah di sini di bendahara, klik bendahara di sini dan klik bagian di NIP bendaharanya. Nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, ketika kita ada silpa ya, nah kita bisa isikan di sini untuk tahun 2020. Kalau silpanya itu di bank ya, di bank, kita isinya di saldo bank. Ya, gitu ya. Jadi ketika uangnya itu disimpan di bank ya, jadi sisa tahun kemarin itu disimpan di bank, maka yang kita isi adalah saldo bank ya. Tapi ketika uang yang kemarin sudah diambil di bank atau saldo tunai, kita isinya di saldo tunai ya, seperti itu. Kebetulan yang saya tidak ada saldo bank dan tidak ada lagi saldo tunai, karena di tahun 2019 itu sudah nol gitu ya, seperti itu. Kalau nol seperti ini, kalau ada saldo silahkan isi di sini. Mudah-mudahan penjelasan ini tidak salah ya, seperti itu ya, seperti itu bisa dipahami ya. Kita kembali lagi, berarti masalah untuk menu administrator hari ini sudah selesai ya. Yang saya bendaharanya sudah ganti dengan bendahara yang baru. Sama ketika yang ganti kepala juga sama seperti itu. Jangan sampai kepalanya ada dua ya. Kita update dengan kepala yang baru. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita bendaharanya ada satu, apakah kita bisa mencetak ya? Kemarin saya sudah mencoba mencetak RKS, walaupun RKS yang baru dicoba ya, seperti ini. Nah, kita mau cetak. Nah seperti itu teman-teman, para operator, Bapak Ibu operator, seperti ini. Ketika bendaharanya sudah update, sudah hanya ada satu dengan bendahara yang terbaru, maka kita bisa mencetak RKAS seperti ini ya. Kemarin saya baru belanja ya, 100.000. Itu teman-teman para operator dan para bendahara dan kepala sekolah, itu yang harus kita lakukan ya. Karena kemarin video sebelumnya saya sengaja dibuat video karena terlalu panjang dan kebetulan juga kemarin ada sedikit gangguan. Yaitu mudah-mudahan bermanfaat. Harus diingat kembali bahwa untuk pembuatan RKAS itu tidak bisa ada bendaharanya dua. Berbeda dengan ketika kita merealisasikan belanja. Seperti itu. Ya, itu saja video dari saya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas realisasi, karena kemarin yang sudah mencoba merealisasikan katanya ada beberapa hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2019 ya. Jangan lupa like ya dan subscribe, dan jangan lupa diaktifkan ya loncengnya supaya nanti ketika saya mengupload video baru ada pemberitahuan. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.